Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arawinda Naraswari dari kelas Ekonomi Syariah H. Saya dari kelompok 5. Pada mata kuliah manajemen keuangan ini, saya akan menjelaskan tentang portofolio dan investasi. Langsung saja. Secara umum, portofolio diartikan sebagai kumpulan dokumen dari seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, dan sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Portofolio investasi adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor. Adapun aset yang tersimpan di dalamnya dapat berupa real estate, karya seni, perhiasan maupun bentuk penanaman modal lain yang bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya, cara membuat portofolio yang baik. Dalam membuat portofolio investasi, terdapat beberapa strategi yang harus diterapkan untuk meminimalisir resiko sekaligus meningkatkan keuntungan. Di antaranya yang pertama yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi merupakan strategi investor untuk mengoptimalkan return dan meminimalisir resiko dengan menempatkan investasi pada lebih dari satu instrumen baik saham maupun non-saham. Dalam investasi portofolio, ada baiknya Anda menggunakan produk investasi yang liquid seperti reksadana, pasar uang, surat deposito, dan emas. Tujuannya agar mudah dilikuidasi. Yang kedua yaitu tujuan dan jangka investasi. Sebelum merencanakan portofolio, dipastikan terlebih dahulu apa tujuan investasi Anda. Misalnya untuk biaya kuliah anak. Dengan demikian, Anda dapat menentukan jangka waktu yang diperlukan. Setelah dua unsur ini terpenuhi, saatnya Anda memilih produk investasi yang tepat. Yang ketiga yaitu pahami profil resiko Anda. Profil resiko adalah seberapa besar kemampuan seseorang investor dalam menanggung resiko investasi. Ada tiga jenis profil resiko, yakni konservasi, moderat, dan agresif. Tipe konservatif cenderung mencari produk dengan resiko terkecil. Investor moderat dapat mentoleransi risiko sedang dan harga fluktuatif. Sementara agresif memiliki toleransi risiko tinggi karena berorientasi pada return yang besar. Biasanya semakin besar return akan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Yang keempat yaitu seimbangkan resiko dan return. Penyeimbangan antara resiko dengan return perlu dilakukan, terutama apabila Anda memiliki berbagai jenis saham. Caranya adalah menggabungkan saham dengan harga stabil dan saham yang harganya berpotensi untuk terus naik, sehingga kerugian yang terjadi dapat ditutup menggunakan keuntungan dari saham lainnya. Selanjutnya, cara membuat portofolio yang kelima yaitu menyesuaikan modal sebelum berinvestasi. Anda perlu mengalokasikan modal secara hati-hati, terutama jika Anda adalah investor pemula dan masih memerlukan adaptasi. Sesuaikan nilai serta instrumen investasi dengan modal yang Anda miliki. Pastikan juga kebutuhan sehari-hari tetap terjamin. Yang keenam yaitu tentukan komposisi portofolio. Setelah mengetahui profil risiko, tentukan komposisi portofolio yang tepat. Apabila Anda memiliki profil risiko konservatif, maka bisa menggunakan pembagian 50% income portofolio dan 50% growth portofolio. Apabila Anda termasuk investor dengan profil risiko moderat, maka sangat disarankan untuk menggunakan komposisi 50% value portofolio dan 50% growth portofolio. Sementara investor dengan profil risiko agresif akan lebih cocok apabila fokus penyusun komposisi 80% value portofolio dan 20% growth portofolio. Selanjutnya, langkah-langkah portofolio. Yang pertama, buat daftar isi. Portofolio adalah kumpulan dokumentasi yang menunjukkan prestasi kamu di dunia pendidikan selama ini. Langkah yang kedua yaitu lampirkan data diri Anda.
Meskipun portofolio adalah hasil dokumentasi prestasi kamu, tetap tak ada salahnya tetap memasukkan data diri atau CV singkat sebagai gambaran singkat tentang siapa diri kita. Berikan data diri berupa informasi kontak seperti email, nomor telepon, sejarah akademik, dan pengalaman kerja atau institusi secara singkat. Yang ketiga yaitu beritahu tujuan kamu. Hal selanjutnya dari sebuah portofolio ialah menjelaskan tentang tujuan dan pencapaian yang hendak kamu capai. Jelaskan visi dan misi kamu dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Dengan begini, pembaca bisa bernilai bahwa kamu adalah orang yang visioner dan punya tujuan ketika mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu beritahu keterampilan dan pengalaman. Pada bagian ini uraikan dengan lengkap dan detail perihal keterampilan dan pengalaman kamu. Kamu juga bisa menambahkan apa saja kelebihan kamu supaya bisa lebih meyakini. Misalkan, tambahkan kemampuan dalam bidang desain, menulis, atau fotografi. Berikan penjelasan tentang karya-karya kamu selama ini, mulai dari latar belakang, kapan, di mana, dan tujuannya. Yang kelima yaitu sertakan contoh hasil karya. Tanpa adanya bukti hasil karya atau penghargaan yang kamu miliki, portofolio tentulah tidak lengkap. Justru bukti-bukti inilah yang membuat portofolio semakin meyakinkan. Dengan bukti-bukti ini, pembaca pun bisa menilai sendiri apakah hasil karya kamu memang patut dijadikan acuan atau tidak. Tampilan ini bisa berupa foto, sertifikat, tulisan, atau video. Yang keenam atau yang terakhir yaitu melampirkan testimoni dari klien. Supaya makin meyakinkan, kamu juga bisa menyertakan testimoni dari klien kamu yang sebelumnya. Dengan menambahkan testimoni ini menunjukkan kalau kamu memang dipercaya banyak orang untuk melakukan sesuatu. Sertakan dengan jelas nama lengkap pemberian testimoni, jabatan, dan institusinya. Selanjutnya yaitu mengenai resiko investasi. Langsung saja ke pengertiannya, menurut KBBI, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, atau juga disebut dengan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam konteks investasi, pengertian resiko investasi adalah ketidakpastian yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan atau investasi. Sedangkan menurut para ahli, resiko investasi adalah penyampaian atau variabilitas antara keuntungan yang diharapkan atau expected return dengan keuntungan sesungguhnya atau actual return. Jadi, kesimpulannya resiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu resiko pasar. Resiko pasar yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Resiko ini timbul dari kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode waktu. Hal itu dapat terjadi apabila pihak pengutang tak bisa menjual asetnya karena pihak lain tidak ada yang berminat membelinya di pasar. Yang ketiga yaitu resiko negara. Resiko ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Yang selanjutnya yaitu resiko suku bunga. Peningkatan suku bunga merupakan penyebab dari menurunnya nilai relatif aset berbunga seperti obligasi atau peminjam. Yang kelima yaitu resiko inflasi. Resiko investasi saham ini adalah inflasi yang mempengaruhi daya beli, lalu mengakibatkan nilai kas dari investasi saat ini tak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Selanjutnya, cara mengurangi resiko investasi. Yang pertama, kita melakukan diversifikasi. Diversifikasi langkah pertama, meminimalisir resiko investasi yang berarti membagi resiko investasi. Yang kedua, memperpanjang waktu investasi. Yang ketiga, risk management. Yang keempat, tenang dan jangan panik. Yang kelima, switching. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis sekuritas di perdagangan. Sekuritas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, utang. Sekuritas hutang adalah bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayarannya atau ciri-ciri lain. Yang kedua yaitu ekuitas atau misalnya obligasi dan saham. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferred.
Para pemegang saham biasanya mendapatkan hak untuk mengendalikan perusahaan lewat hak suara. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku transaksi dan di pasar modal. Yang pertama ada emiten adalah perusahaan swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Yang kedua, investor adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Yang ketiga, peminjam emisi atau underwriter adalah perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor. Penjamin emisi inilah yang bertugas menjual efek, sedangkan emiten hanya menerbitkan efek. Yang keempat adalah pialang, adalah perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder atau setelah efek dicatatkan di bursa. Yang kelima, manajer investasi adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi inilah yang bertugas menerbitkan sertifikat reksadana. Dan yang terakhir adalah penasihat investasi, adalah perusahaan atau perorangan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis, dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain, contohnya kepada manajer investasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.